Jadi teman-teman, selamat bertemu kembali di kelas analisis perancangan sistem akuntansi. Kita saat ini sudah mulai masuk ke materi praktikum. Jadi pastikan bahwa PC atau laptop Anda sudah punya Microsoft Access. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah buka Microsoft Access-nya, lalu lihat seperti apa tampilannya. Kenapa sih kita harus belajar mengenai Access? Kita tidak menutup mata bahwa akuntansi saat ini didasarkan pada big data. Jadi data-data yang ada dalam perusahaan itu selalu diolah dengan menggunakan sistem. Saat ini kalian belajar menggunakan Access, itu adalah hal yang tersederhana untuk melihat bahwa logikanya sistem itu bagaimana sih sehingga bisa memunculkan penjumlahan gaji sekian ratus pegawai, lalu tunjangan berapa yang akan diterima, dikurangi pajak misalkan, lalu take home pay yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, tidak mungkin kita akan menggunakan Excel meskipun sebenarnya fungsi dalam Access dengan Excel itu sama. Tapi kita akan menggunakan Access supaya dalam pembuatan database ini kita tidak masuk ke tabelnya, tapi kita akan membuat sebuah formulir tampilan supaya e-catching dan akan menghasilkan langsung ke laporannya. Kalau kita menggunakan Excel, itu kan biasanya buat dulu database-nya, masukin data-datanya, lalu kalian olah dulu secara manual dan buat laporannya dalam bentuk print. Nah, kalau yang ini bisa langsung diolah, kita hanya memasukkan fungsi-fungsinya. Tampilan awalnya untuk Access seperti ini adalah tampilan untuk 2019. Jadi, jangan kaget kalau kalian mempunyai tampilan yang berbeda, tapi fungsinya sebenarnya sama. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah ketika kalian klik di Access, klik yang blank database, lalu simpan dengan kode mata kuliah Anda, karena ini nanti akan dikumpulkan per masing-masing kelas, misalkan AC306A, lalu underscore NIM Anda dan tanggal pembuatan. Setelah itu silahkan di-save. Nah, tampilan ini di awal ini hampir sama dengan semua Microsoft, baik Word maupun Excel. Cuman yang membedakan hanya tampilan luarnya saja. Ini cenderung lebih ke Excel. Yang pertama, ketika kita mau membuat tabel, hal yang pertama harus dilakukan ketika membuat database adalah tabelnya. Tabel, pastikan bahwa setiap tabel itu punya judul masing-masing, sehingga ketika kita mau save nama tabelnya bisa dilihat dari view, klik view, lalu ke design view. Silakan klik yang pertama, kita akan membuat tabel karyawan. Setelah itu, ini adalah tampilan dari judul tabelnya. Sudah ada judul tabel karyawan di sini, field name-nya disesuaikan dengan modul Anda. Jadi di modul Anda itu sudah ada nama NIK, lalu nama pegawai, berikutnya alamat, kota, tanggal lahir, status perkawinan, dan pendidikan akhir. Nah, di data tipe ini adalah bagaimana cara kalian nanti untuk mengisi di pengisian data. Maksudnya adalah tipe data ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing field. Ketika NIK, kita mau menggabungkan antara number dengan teks, misalkan pakai short text saja. Lalu kalau long text itu sama dengan short text, cuman jangkauannya range-nya lebih besar.
number ini hanya angka, nomor telepon jangan pakai number, pakainya short text karena kalau number nolnya di depan tidak bisa tercatat. Large number hampir sama dengan long text. Lalu date time itu lebih kepada tanggal, currency rupiah, data dalam bentuk mata uang. Auto number itu urutan, jadi tidak perlu ditulis 1, 2, ketika kalian klik nanti data langsung terisi. Yes, no itu centang ketika yes atau no tidak perlu diisi. Oleh objek itu lebih kepada file gambar, lalu tautan yang akan disesuaikan. Hyperlink ini tipe ini sifatnya untuk melingkan dengan data yang lain. Attachment untuk melampirkan file. Calculate itu hanya ada di Microsoft Access 2010 ke atas. Jadi kalau kalian tidak ada calculate di tipe data, jangan kaget. Ini memang hanya ada di Microsoft 2010 ke atas. Lalu lookup wizard ini untuk menyisipkan data dari tabel lain atau kalian punya jawaban yang harus diisikan tidak bisa yang lain, begitu. Nah, ketika NIK kita mau pakai gabungan misalkan antara angka dengan nomor angka dengan huruf, sehingga kita pakainya short text. Nama pegawai bisa short maupun long. Alamat sama, kota juga sama, tanggal lahir kita pakai date time. Lalu kawin kita coba pakai dengan short text itu kalau kalian harus mengisi sendiri, kawin atau tidak kawin. Kalau enggak, misalkan kita sudah ada jawaban hanya ada 3, kawin, belum kawin, dan cerai misalkan, itu kita bisa pakai lookup wizard. Diklik saja lookup wizardnya. Ini ada 2, I want the lookup field atau I will type. Kalau I want the lookup field ini akan disisipkan dengan tabel yang lainnya yang sudah kita buat. Sedangkan kalau yang I will type itu untuk kita ketikkan sendiri, karena kita belum ada tabel yang lain, kita akan ketik sendiri. Nah, karena tadi jawabannya hanya ada 3, kawin, belum kawin, dan cerai misalkan. Setelah itu di next, jangan lupa pastikan bahwa tabel yang akan disisipkan adalah field name yang kawin. Setelah itu finish. Pendidikan akhir, kalau kita mau seperti yang kawin tadi bisa dilakukan dengan lookup wizard. Kalau mau pengisian sendiri bisa langsung pakai short text. Misalkan pendidikan akhir ini kita hanya akan masukkan SMP, SMA, D3, dan S1. Pastikan lagi bahwa tabel yang disisipkan betul yang pendidikan akhir. Setelah itu di finish. Kalau mau melihat hasil isiannya bisa lihat di view. Nah, coba dilihat di kawin. Hanya ada 3 isian. Kawin, belum kawin, maupun cerai. Begitu juga dengan yang pendidikan akhir, SMP, SMA, D3, dan S1. Kita balik lagi ke view, di design view. Nah, NIK ini menjadi primary key. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari primary key adalah yang satu, tidak boleh null name atau tidak boleh dikosongi. Yang kedua, ini harus angka yang unik, jadi tidak boleh sama antar masing-masing data. Misalkan NIM kalian kan tidak ada yang sama masing-masing mahasiswa. Misalkan diisi 1, ketika ini di NIK ini juga diisi 1 lagi, akan muncul notifikasi. Loh, kok orang ya? Oh, sudah. Jadi ini tidak boleh ada duplikasi data. Ketika kita misalkan hapus dan kita akan isikan lagi di nama pegawai,
1, lalu nama pegawai diisi. Ini hanya percobaan, nanti ketika mengisi data silakan sesuaikan dengan modul masing-masing. Kota, tanggal 3, tanggal lahir silakan disesuaikan. Misalkan seperti ini. Nah, ketika ada data yang salah, bisa saja dihapuskan. Kalau mau seluruh datanya itu ternyata salah, bisa klik saja kanan, lalu delete record. Nah, bagaimana ketika kita mau mengcopy tabel? Ketika kita mau mengcopy tabel, ditutup dulu. Klik tabel yang kalian mau copy, klik kanan, copy, lalu di-paste sama seperti yang lainnya. Misalkan tabel karyawan 2. Hasilnya akan dengan data yang sama. Setelah itu kita mau belajar berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di data tipe. Jadi misalkan begini, NIK hanya akan terdiri dari 3 karakter angka dan 3 karakter huruf. Jadi itu kita bisa atur, sehingga kalau kalian misalkan salah mengisi 4 angka dan 2 huruf, itu tidak akan bisa masuk. Yang perlu diperhatikan adalah yang ada di bagian bawah sini. Field size, ini kan awalnya 255 nih. Karena kita mau mengubah menjadi 3 angka dengan 3 huruf, hanya ada 6 karakter yang bisa diisikan. Nah, di input mas ini pastikan bahwa angka itu dianotasi dengan angka 0 atau angka 9, lalu huruf akan dianotasi dengan huruf L, L, L. Karena ini 3 di depan ini merupakan angka, 3 terakhir merupakan huruf. Validation rule-nya, apa yang akan kita buat di sini? Silahkan diklik di titik 3 yang di bawah itu. Lalu setelah itu klik function, built-in function. Mau yang diatur apa? Hurufnya kah atau angkanya kah? Kalau hurufnya, berarti hurufnya tidak bisa diubah. Terletak di sebelah kanan, klik cari yang right. Pakai kurung kurawal, kurung yang tanda kotak. NIK, karena yang kita atur NIK, lalu klik yang length ini, jumlahnya ada 3, sama dengan misalkan akan diisi dengan ABC. Beda ABC tidak bisa diisi, misalkan begitu. Setelah itu di OK. Validation text ini adalah informasi ketika Anda salah mengisikan, misalkan data Anda salah. Setelah itu jangan lupa di save. Kembali ke sini, ini hanya ada 6 angka 1, 2, 3 ABC. Bisa masuk. Ketika ini diubah 2, 3, 4 karena yang diatur hanya ABC, BCD. Data Anda salah, sehingga harus tetap 2, 3, 4 ABC baru betul. Begitu juga ketika misalkan yang mau diubah adalah hurufnya, angkanya tetap pakainya yang left bukan yang right. Ini bisa dikombinasikan dengan beberapa model yang lainnya, silahkan dicoba sendiri-sendiri. Oke. Berikutnya tugas kalian adalah membuat tabel anak, tabel jabatan, dan penempatan. Pastikan bahwa tabel yang Anda buat itu diisi datanya.
ada di modul Anda di halaman 18 berkaitan dengan tabel pegawai. Pastikan NIK-nya, NIK yang ada di pegawai ini menggunakan validation rule. Karena ada 7 karakter, maka tipe datanya yang di sini field size-nya juga 7. Lalu input mass-nya, karena ini semuanya angka, silahkan pakai yang 9 saja, 9 7 kali. Lalu yang tidak berubah adalah 0 3 kali. Sehingga ketika membuat validation rule, sesuaikan dengan cara yang tadi. Ketika kalian ada kesulitan, kita akan bahas itu di kelas masing-masing. Jadi kalau mau menambahkan tabel, bisa klik create. Tadi kan tabel karyawannya sudah jadi. Kalau mau menambahkan tabel anak, klik create, lalu bisa tabel desain. Bedanya kalau tabel, ini tampilannya adalah yang tadi. Kita harus klik view untuk ke desain view. Sedangkan kalau yang create, tabel desain, dia langsung masuk ke desain tabel. Hapus saja salah satu, silahkan mau pakai yang mana. Tabel feed yang pertama untuk tabel anak adalah NIK. Ini NIK orang tua. Lalu yang berikutnya nama anak. Tanggal lahir anak. Status sekolah. Dan status kerja. Nah, di NIK, ini kan NIK orang tua tadi sudah ada dari tabel karyawan. Berarti kita bisa pakai lookup wizard, tapi yang I want the lookup field. Di next, pakai tabel karyawan, kita akan sisipkan. Jadi tidak perlu ketik lagi, kita akan munculkan NIK untuk di tabel anak. Setelah itu di next. Nah, akan muncul ada NIK orang tua dari 0001501 sampai 1504. Di next lagi, pastikan bahwa tabelnya betul NIK, kita finish. Jangan lupa di save dulu tabel anak. Setelah itu, karena ini tidak ada primary key-nya, hilangkan saja ID-nya, klik di desain. Tombol kuncinya dihilangkan, baru dihapus. Kalau misalkan mau menambahkan primary key, berarti juga sama. Misalkan di NIK, kita pakai diklik di primary key. Karena ini kita tidak ada primary key-nya, kita hanya akan menggunakan foreign key. Foreign key itu adalah primary key dari tabel yang lain. NIK ini kan menjadi primary key di tabel karyawan yang akan digunakan menjadi acuan di tabel anak. Nah, ketika kita mau menghapuskan, sudah ada primary key-nya mau dihapuskan, biasanya nggak bisa. Karena ini menjadi primary key. Hilangkan dulu, baru bisa dihapuskan. Ini tadi sudah lookup wizard, lalu nama anak, karena banyak ya namanya biasanya. Misalkan mau diganti dengan field size-nya, diganti dengan 20. Berarti hanya ada maksimal 20 karakter yang bisa diisikan. Setelah itu tanggal lahir kita pakai tanggal. Status sekolah kita pakai yes, no. Status kerja juga yes, no. Setelah itu tanggal lahir ini, date type, kita bisa sesuaikan formatnya. Mau pakai long, 12 November atau 12 Nov atau pakai angka saja. Silakan mau disesuaikan dengan apapun yang kalian inginkan. Setelah itu jangan lupa di save, lalu kita akan mengisikan tabel. NIK 1501 punya anak, namanya Ana. Dengan tanggal lahir disamakan dengan yang ada di modul kalian di halaman 19. Nah, seperti ini. Dia sekolah, diklik dia, tapi dia belum bekerja. Begitu sampai selesai.
Lalu tugas kalian adalah membuat tabel jabatan dan tabel penempatan. Setelah selesai tabelnya semua, ada tabel karyawan, tabel anak, tabel jabatan, dan tabel penempatan. Kita akan berikutnya adalah membuat query. Fungsi dari query ada beberapa. Yang pertama adalah mensortir data. Jadi kita mau tahu misalkan karyawan yang diterima pada tahun 2008 siapa saja, atau berasal dari Salatiga siapa saja. Lalu yang berikutnya adalah melakukan perhitungan, penambahan, penjumlahan, pengalian, dan seterusnya. Ketika mau membuat query, pastikan bahwa tabel semuanya ini ditutup. Kalau tidak, biasanya tidak akan bisa membaca datanya. Membuat query dengan cara klik create, lalu query. Ada query wizard, ada yang design. Query hanya ada perbedaan tampilan. Query wizard itu akan tampilan awalnya. Kalau di desain kita akan membuat tabel apa saja yang akan dimunculkan. Jadi kita pakai query wizard saja. Lalu saya mau tahu misalkan karyawan yang berasal dari Salatiga. Tabel yang dibutuhkan hanya tabel karyawan. Bisa diklik saja lalu di close. Jangan lupa disimpan. Query kota asal. Setelah itu yang mau ditampilkan adalah NIK, nama pegawai. Nah, caranya bisa di double klik begitu atau diklik sehingga muncul warna yang berbeda dan ditarik ke bawah untuk alamat. Yang ketiga adalah klik tanda kursor ke bawah ini dengan kotak. Nah, setelah itu kita mau membuat kriteria untuk yang berasal dari kota Salatiga. Di save, jangan lupa di run. Oh, ternyata Andika dan Citra ini berasal dari kota Salatiga. Setelah itu ditutup. Ini untuk fungsi yang pertama, untuk melakukan sortir. Lalu yang kedua, kita mau membuat perhitungan. Misalkan klik create lagi menggunakan query design. Kita mau menghitung take home pay, jadi dari gaji dikurangi pajak untuk menghasilkan take home pay. Yang harus dikeluarkan adalah tabel karyawan, jabatan, dan penempatan. Setelah itu kita close. Yang kita keluarkan NIK, nama pegawai, kode jabatan. Kode jabatan didapatkan dari yang tabel penempatan. Dan gaji. Jangan lupa di save untuk query take home pay misalkan. Setelah itu di run dulu. Pastikan bahwa datanya sudah betul, ada 4 pegawai di sini. Setelah itu di design view lagi untuk menghitung pajak. Caranya adalah klik di design lalu builder. Sudah muncul ya di sini expression kategorisnya. Lalu kita hitung sama dengan gajinya dikalikan dengan 5% untuk pajak. Tapi ingat, kita tidak bisa menambahkan anotasi persen di sini. Tidak bisa terhitung, invalid syntax nanti tulisannya.
Tinggal 5, kita coba saja 5%, misalkan di OK, di run, dia nggak bisa hitung. Kita harus pakai yang koma atau titik di masing-masing komputer kalian. Setelah itu jangan lupa diganti judulnya, expressionnya ini harus diganti pajak yang dibayar. Misalkan lalu di run. Nah, sudah ada perhitungannya di sini. Kita mau mengubah biar jadi koma seperti yang digaji, bisa klik di desain, lalu property sheet sehingga memunculkan ini, lalu di formatnya kita ganti dengan currency. Decimal place-nya jangan lupa diganti, lalu setelah itu kita save dan di run. Hasilnya seperti ini. Lalu kita mau menghitung take home pay-nya, dihitung dari gaji dikurangi dengan pajak. Kita klik design view lagi, di kolom yang kosong jangan lupa klik builder sama dengan gaji, double klik saja dikurangi dengan pajak. Lalu expressionnya jangan lupa untuk dihapuskan. Di save dan di run. Jadi take home pay yang akan diterima oleh Andika adalah 4.750.000. Tugas kalian adalah untuk membuat query yang penggabungan antara perhitungan dan sortir. Bisa dilihat di halaman 20 modul kalian masing-masing.